Seperti yang tadi kita bahas di awal, rekan-rekan, bahwa judul atau tema pada malam hari ini kita akan membawa satu tema yang menarik ya. Karena sekali lagi ini merupakan rangkaian dari tema-tema sebelumnya ya. Kalau kemarin kita sempat membahas ya, guru besar kita sempat membahas kepada kita mulai dari rumusan pasti, kemudian juga yang kedua rumusan pasti jadi, nah yang ketiga, nah ini merupakan trilogi ya, trilogi dari episode-episode sebelumnya rekan-rekan ya. Yang pertama sekarang yang ketiga ini kita akan membahas yaitu pasti jadi bukti dengan satu judul yaitu ciri bukti Nukapatri rekan-rekan. Oke, sebelum kita lanjut pada pemahaman-pemahaman ya, pada materi dan motivasi dari yang akan disampaikan oleh guru besar kita semua, kita coba masuk ke sesi pemahaman terlebih dahulu ya. Nah ini ya, ciri bukti Nukapatri, pemahamannya. Jadi untuk menjadi manusia jadi, maka salah satu yang bisa menjadi ciri pastinya adalah dengan bukti dan pembuktian ya. Seperti yang sudah kemarin kita bahas, yaitu tentang konsep manusia jadi. Nah, di sini kita akan bahas lebih dalam lagi. Nanti guru besar kita akan membahas lebih dalam lagi. Untuk menjadi manusia jadi, diantaranya memang kita harus punya ciri yang pasti, yaitu dengan adanya bukti dan pembuktian. Nah, bukti sendiri adalah segala sesuatu yang dapat dinyatakan benar secara fakta, rekan-rekan. Ya, jadi bukti itu realitanya ada, faktanya ada, ya, kebenarannya ada, berarti seperti itu. Nah, ini pembuktian adalah segala sesuatu yang merupakan alat bantu untuk memperjelas bukti. Ya, jadi bukti ini akan semakin jelas, bukti ini akan semakin nyata, ya, kebenarannya ketika memang ada pembuktian. Ya, contohnya misalnya pembuktian kita punya impian kita ya di GM, misalnya kita punya mobil baru, kendaraan baru, kemudian juga rumah baru, begitu ya, impian-impian lah. Kemudian juga kita memiliki pencapaian-pencapaian baru, di antaranya jaringan kita yang makin bertambah. Dan itu adalah pembuktian ya sebagai alat bantu untuk memperjelas kualitas diri kita ya melalui bukti. Nah, bukti yang benar harus diiringi dengan pembuktian ya untuk menjadi simbol yang terpatri dalam diri dan juga orang lain. Jadi bukti meskipun dikatakan fakta ya rekan-rekan ya belum tegas artinya gitu ya, belum jelas artinya ketika memang belum diiringi oleh pembuktian. Sehingga pembuktian ini memiliki nilai bagi diri kita sendiri maupun juga bagi orang lain, artinya orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Next, nah ini nilai budaya, rekan-rekan. Nah, nilai budaya yang akan dibahas oleh guru besar kita pada malam hari ini, yaitu terkait dengan salah satu organ, yaitu organ usus kecil. Kalau kemarin kita sempat membahas organ lambung, nah ini guru besar kita akan membahas secara detail kenapa pembuktian ini nanti korelasinya sangat erat dengan usus kecil. Nah, nanti guru besar kita semua yang akan menjelaskannya secara lebih detail. Nah, usus kecil sendiri, rekan-rekan ya, kalau kita lihat dari definisi, yaitu bentuknya itu seperti tabung panjang berliku yang terletak di antara lambung dan usus besar. Jadi pada orang dewasa memiliki panjang kurang lebih sekitar 6 meter. Nah, ini usus kecil. Disebut sebagai usus kecil karena ya diameternya lebih kecil dari usus besar, yaitu kira-kira 2,5 cm. Makanya disebut sebagai usus kecil. Nah, secara garis besar, rekan-rekan ya, dari fungsi dari usus kecil ini diantaranya satu, menyerap nutrisi dari makanan. Ya. Kemudian juga yang kedua, yaitu memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh. Ya, jadi secara garis besar saya akan utarakan, rekan-rekan. Kemudian selanjutnya, ya, yang ketiga yaitu menetralkan makanan. Kemudian juga yang keempat, membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah ini ya. Dan selanjutnya yaitu berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Jadi fungsi usus kecil ini rekan-rekan kalau kita telaah dari berbagai fungsinya ya atau manfaatnya, ini ternyata begitu besar ya bagi membantu ya stabilisasi sebetulnya ya fungsi organ tubuh ya di dalam fungsi organ lain di dalam tubuh kita rekan-rekan. Oke, selanjutnya. Nah, oke. Nah, ini gangguan ya rekan-rekan. Kita skip dulu. Nah, ini gangguan. Gangguan yang sering terjadi ya rekan-rekan pada usus kecil yaitu berupa ya infeksi kuman Salmonella typhosa atau penyakit yang dikenal dengan nama tifoid ya. Nah, biasanya gejala yang sering muncul nih
Ya, untuk gangguan tipoid diantaranya yaitu mencret atau sembelit. Kemudian juga nyeri jika ditekan di 4 jari di atas pusar. Kemudian juga ada sakit di ubun-ubun. Kemudian juga lidah berwarna putih. Nah, ada juga sakit di persendian, menggigil atau demam tinggi menjelang sore sampai tengah malam. Kemudian juga ada rasa pahit di mulut. Nah, ini salah satu dari gejala-gejala yang muncul ya untuk gangguan tipoid. Nah, ini perlambang rekan-rekan. Nah, selalu ya kalau guru besar kita semua ya rekan-rekan, selain membahas tadi organ atau apapun, pasti dikaitkan nanti dengan perlambang hidup. Karena memang seperti itu yang selalu dikatakan oleh guru besar kita kepada kita semua, bahwa segala sesuatu yang ada di sekitaran kita, termasuk juga yang ada di dalam tubuh kita, itu memiliki nilai yang tidak akan berlawanan dengan kehidupan ini. Artinya nilai tersebut rekan-rekan memiliki satu fungsi ya untuk bisa memperjelas arah kehidupan kita. Nah, ini yang dinamakan sebagai perlambang. Jadi perlambang dari usus kecil rekan-rekan, yaitu nilai ilmu yang tidak dapat dicerna dengan baik atas dasar kurangnya pemahaman yang tidak jelas di awal, sehingga menyebabkan bukti yang sulit terwujud ya. Jadi ini kaitannya tadi dengan gangguan tipoid ya. Jadi nilai ilmu yang tidak dapat dicerna dengan baik atas dasar kurangnya pemahaman yang tidak jelas di awal, sehingga menyebabkan bukti yang sulit terwujud. Nah, jadi kalau misalnya rekan-rekan secara garis besar ya, ilmu yang tidak dicerna dengan baik, yang tidak dipahami dengan baik oleh diri kita, nah ini bisa mengakibatkan satu efek yang kurang baik ke depannya, yaitu di mana pembuktian, kemudian juga impian kita akan sulit terwujud. Jadi kuncinya kalau kita sekarang koordinasi, rekan-rekan ya, kemudian juga mendapatkan pemahaman ilmu, mau tidak mau ya kita harus menyerapnya terlebih dahulu rekan-rekan. Mulai dari kepala dulu, penanganan tipoid secara budaya adalah reformasi atau perbaiki niat untuk apa dan untuk siapa kita bergerak ya. Jadi aplikasi atau penanganan ya dalam penanganan ya, gangguan tipoid itu dimulai dari kepala dulu. Nah, ini perbaikan niat rekan-rekan. Untuk apa dan untuk siapa besar kita semua, jangan sampai kita salah niat. Salah niat berarti nantinya salah jalan, hasilnya ya salah hasil juga gitu rekan-rekan ya. Tapi sering. Jadi menandakan lakukan apa yang kita bisa dulu secara bertahap ya untuk mencapai pembuktian. Jadi ketika kita memang memiliki gangguan yang berkenaan dengan usus kecil ya, terutama tadi tipoid rekan-rekan, jadi usahakan ketika kita makan yaitu makan makanan yang lunak, yaitu sedikit tapi sering juga begitu. Jadi ini punya korelasi rekan-rekan ya, punya lambang atau punya nilai budaya bahwa ketika kita akan melakukan sesuatu ya kita lakukan dulu secara bertahap ya. Jadi sedikit demi sedikit ya, tapi jelas begitu rekan-rekan arahnya sehingga nanti kita akan bisa mencapai setiap pembuktian kita. Kemudian di sini ada bed rest ya, tirah baring. Nah, kalau misalnya untuk gangguan tadi tipoid ya biasanya ya untuk selama masa penyembuhan ya kita harus bed rest rekan-rekan. Jadi luangkan waktu untuk berpikir, kemudian juga introspeksi diri agar bisa melihat secara jelas tentang tantangan apa yang dihadapi untuk mendapatkan pembuktian. Itu rekan-rekan ya. Nah, ketika kita juga ya dalam kehidupan kita misalnya banyak sekali masalah ya, banyak sekali tantangan ya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita banyak meluangkan sehingga dengan introspeksi diri kita akan melihat ya situasi dengan kacamata yang lebih jernih ya, dengan kepala yang lebih dingin rekan-rekan. Sehingga kita akan lebih tercerahkan untuk mendapatkan pembuktian-pembuktian. Oke, selanjutnya, nah nilai kehidupan. Nah, nilai kehidupan rekan-rekan seperti yang dibahas oleh guru besar kita kemarin. Nah, ini ada rumusan pasti jadi ya. Mungkin saya di sini perannya hanya mengingatkan kembali ya rekan-rekan semua yang sekarang sedang berada di channel YouTube begitu ya. Nah, jadi rumusan pasti jadi. Paknya ini adalah pantang mengatakan tidak bisa dan tidak mampu. Nah, ini rumusan pasti, rekan-rekan. Kemudian S-nya yaitu selaraskan diri antara gerak dan pikir, dan T-nya adalah tingkatkan kemampuan. Nah, ini rumusan pasti. Kemudian
Seseorang yang bisa yang menjalankan rumusan pasti dengan baik, rekan-rekan. Nah, ini hasil akhirnya akan menjadi manusia jadi. Nah, manusia jadi ini seperti apa? Nah, di sini ada rumusan jadi. Yang pertama yaitu manusia yang memiliki jiwa atau mental yang kokoh ya, atau lebih kokoh. Kemudian juga aktualisasi dirinya semakin meningkat ya, ketika dia bisa menjalankan rumusan pasti. Kemudian juga dukungan finansial yang akan makin mapan, rekan-rekan. Kemudian juga ilmu dan pemahaman yang lebih luas. Jadi seseorang manusia yang bisa ya menjalankan rumusan pasti, maka dia akan menjadi ini ya, manusia yang jadi. Nah, manusia yang mentalnya kuat, aktualisasi dirinya meningkat, dukungan finansialnya mapan dan ilmu yang lebih luas. Oke, selanjutnya. Nah, seseorang rekan-rekan ya yang menjalankan rumusan pasti, kemudian juga otomatis dia menjadi manusia yang jadi, ya manusia yang katakanlah yang mapan begitu rekan-rekan. Nah otomatis rekan-rekan untuk bisa menjelaskan ya kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, nah dibutuhkanlah pembuktian. Nah di sini rekan-rekan guru besar kita semua ya merumuskan satu rumusan yang menarik yaitu dinamakan rumusan bukti. Nah, bukti ini apa, rekan-rekan? Ya. Jadi yang pertama kita harus berupaya secara optimal. Jadi untuk mencapai pembuktian ya, untuk mencapai impian-impian kita, kita harus satu berupaya secara optimal, bu-nya yaitu berupaya secara optimal, kemudian k-nya yaitu komitmen yang tinggi, kemudian t-nya adalah tindakan yang berporos pada ilmu. Jadi sekali lagi guru besar kita ingin menjelaskan kepada kita semua rekan-rekan ya bahwa manusia jadi saja ya belum tentu kokoh begitu ya ketika memang tidak ada bukti yang jelas. Nah, disinilah ada rumusan yang diberikan Buya kepada diri kita semua ya bagaimana supaya kita bisa memberikan bukti bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Caranya bagaimana? Tiga rumusan ini berarti berupaya secara optimal, komitmen tinggi, kemudian tindakan yang berporos pada ilmu. Nah, kalau kita telah lebih dalam rekan-rekan ya, rumusan bukti yang tadi yang ingin disampaikan oleh guru besar kita semua kepada kita. Nah, ini ternyata rekan-rekan memiliki korelasi ya, memiliki kaitan yang sangat erat dengan tiga pilar yang sering kita gaungkan, yang sering kita kita berikan, kita komunikasikan kepada rekan-rekan kita. Ini sebagai pilarnya GM, pilarnya PGRJ. Nah, jadi berupaya secara optimal ini rekan-rekan. Nah, ini kaitannya dengan loyalitas. Seseorang yang berupaya secara optimal ya dalam pekerjaannya, ya dalam menjalankan profesionalitasnya di GMRJ, ya berarti dia sudah loyal karena dia memang berupaya secara optimal untuk menunjukkan baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, PJL-nya, kemudian juga rekan-rekannya, keluarganya. Nah, jadi kemana-mana dia bawa nama GM, gitu rekan-rekan. Kemana-mana dia bawa nama PGRJ, sehingga nilai loyalitasnya jelas. Kemudian yang kedua adalah komitmen tinggi. Nah, komitmen tinggi ini ya kaitannya dengan rumusan tiga pilar ya, komitmen rekan-rekan. Janji terhadap diri sendiri, ya janji terhadap orang-orang yang kita cintai untuk kita bisa lebih mapan, begitu ya rekan-rekan. Kemudian yang ketiganya yaitu tindakan berporos pada ilmu. Nah, kalau kita kaitkan dengan tiga pilar, ya guru besar kita semua ingin menyampaikan kepada kita bahwa tindakan yang berporos pada ilmu sama halnya dengan koordinasi. Karena di dalam koordinasi ada muatan-muatan mengajarkan, ada muatan mengajarkan dan mengajarkannya kembali, ada muatan mentransfer ilmu dan menerima ilmu rekan-rekan. Nah, disitulah ya, jadi tindakan berporos pada ilmu ini adalah tindakan yang selalu mengarah atau tindakan yang selalu tidak lepas dari ilmu rekan-rekan. Ya disitulah ada nilai koordinasi ya. Bagaimana kita bertanya dulu kepada guru-guru kita, kepada pendahulu kita agar arah dan tujuan kita ya jadi tidak keluar dari track. Oke rekan-rekan, yang ini terakhir ya seperti biasa guru besar kita ingin menyampaikan satu quote kepada kita semua ya untuk menjadi bahan acuan kita dalam perjalanan kita sehari-hari rekan-rekan. Nah, pembuktian atas impian bukanlah kebetulan. Ya, jadi pembuktian atas impian bukanlah kebetulan. Jadi tidak datang secara tiba-tiba begitu saja. Jadi ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan dan yang paling penting, cinta akan hal yang sedang atau ingin kita lakukan. Jadi poinnya rekan-rekan, pembuktian yang sekarang ini kita
miliki pada dasarnya bukanlah hal yang kebetulan ya. Karena itu merupakan hal akhir ya dari kerja keras, dari ketekunan, dan yang paling utama di sini rekan-rekan yang perlu kita garis bawahi adalah rasa cinta kita terhadap profesi kita di GMRJ ini rekan-rekan. Nah, di sini Buya di akhir mengatakan lakukan 3 langkah pembukti, yaitu loyalitas, komitmen, dan koordinasi. Oke, rekan-rekan.